Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jean-Claire Todibo masih belum mati. Setan Merah diklaim masih terdepan untuk mendapatkan jasa bek Oge Senais tersebut. Menurut laporan Football Insider, Erik ten Hag masih sangat berminat untuk jasa Todibo. Sang manajer menilai Todibo adalah bek yang sempurna bagi timnya. Selain masih muda, ia sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi di Oge Senais. Mantan pemain Barcelona itu diyakini mampu membuat lini pertahanan MU semakin solid. Itulah mengapa Erik ten Hag menjadikannya incaran utama di musim dingin nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Setan Merah masih lebih mengungguli Tottenham dalam proses transfer Todibo. Ini disebabkan MU sudah lebih dahulu mendekati sang bek. Pembicaraan antara kedua pihak juga dilaporkan sudah cukup jauh. Sementara Tottenham baru-baru ini saja mendekati sang bek. Jadi untuk saat ini Setan Merah masih yang terdepan untuk jasa Todibo. Manchester United mencatat rekor buruk usai kegagalan bersaing di grup A Liga Champions 2023-2024. Bukan hanya gagal lolos ke babak 16 besar, Setan Merah juga jadi tim Inggris dengan pertahanan paling buruk di Liga Champions. Manchester United bukan tim asal Inggris pertama yang gagal di Liga Champions. Hal ini wajar terjadi. Bruno Fernandes dan kolega juga bukan tim Inggris pertama yang mengakhiri fase grup dengan status juru kunci klasemen. Namun dikutip dari Opta, Manchester United jadi tim Inggris dengan catatan kebobolan paling banyak di fase grup Liga Champions. Dari 6 laga yang dimainkan di grup A, ada 15 gol yang bersarang di gawang Setan Merah. Dalam sejarahnya tidak ada klub Premier League yang pernah kebobolan sebanyak itu. Rekor yang sangat menyedihkan untuk Manchester United. Masih ada satu rekor buruk lain yang diukir Manchester United. Skauka mencatat, Manchester United adalah tim Inggris pertama yang 2 kali mengakhiri persaingan fase grup Liga Champions dengan status juru kunci. Erik ten Hag menegaskan bahwa ia tidak menyesal dengan perjalanan singkat Manchester United di Liga Champions, namun memperingatkan para pemainnya bahwa mereka harus belajar dari pengalaman tersebut. Hasil minor yang didapat anak asuhnya di Liga melawan Bayern Munchen membuat tekanan di pundak ten Hag semakin kencang. Namun sang pelatih tetap bertekad untuk fokus pada hal-hal positif setelah pertandingan. Ketika ditanya apakah ten Hag melihat kembali kampanye Eropa dengan penyesalan, ia menambahkan, "Saya tidak melihat dengan penyesalan pada musim ini." Pelatih asal Belanda ini bersikeras bahwa Manchester United bermain dengan baik melawan Bayern Munchen dalam pertandingan penutup mereka, namun mengakui bahwa kehancuran telah terjadi jauh sebelum kick-off. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Raphael Varane. Bek asal Prancis itu dilaporkan berpotensi untuk kembali memperkuat Real Madrid di tahun 2024. The Mirror melaporkan bahwa Raphael Varane bisa CLBK dengan Real Madrid. Sang bek berpotensi kembali ke Santiago Bernabeu di tahun 2024. Kubu Los Blancos saat ini lagi kekurangan stok bek tengah karena Eder Militao harus menepi akibat cedera. Jadi juara bertahan La Liga itu sedang mencari opsi untuk lini pertahanan mereka dan Raphael Varane dianggap jadi opsi yang bagus untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Menurut laporan yang sama, MU sendiri siap berpisah dengan Raphael Varane di tahun 2024 nanti. Mereka dikabarkan sudah mempersiapkan beberapa opsi pengganti Raphael Varane jika sang bek ditebus dengan harga yang bagus di musim dingin nanti. Raksasa Liga Inggris Manchester United akhirnya resmi melepas kepergian Richard Arnold dari kursi CEO Manchester United.
Kepergian Arnold ini diresmikan pada hari Selasa, 12 Desember 2023 petang waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pada pertengahan November lalu Manchester United sudah mengumumkan bahwa Arnold akan meninggalkan posisinya sebagai CEO setelah 16 tahun bersama Manchester United. Kepergian Arnold dari MU menjadi resmi setelah badan perusahaan Inggris menerbitkan berkas PSG 07 dan TM01 yang menjadi formalitas ketika seseorang meninggalkan sebuah perusahaan. Jumat pekan lalu menjadi hari terakhir Arnold bekerja sebagai CEO Manchester United. Kepergian Arnold ini menjadi penanda bahwa era baru MU setelah akuisisi saham oleh Sir Jim Ratcliffe resmi dimulai. Tidak ada publik Getafe yang tidak senang dengan kontribusi Mason Greenwood. Angel Torres selaku presiden klub buka-bukaan bahwa mereka terlanjur jatuh hati dengan sang pemain. Kedatangan Mason Greenwood di Getafe disambut hangat oleh para penggemar. Nyaris tidak ada penolakan seperti yang didapatnya dari penggemar MU. Entah berdampak atau tidak, yang jelas sambutan hangat itu membuat Mason Greenwood beradaptasi sangat cepat di Getafe. Meski sudah setahun lebih tidak bermain, sampai dengan 13 laganya berseragam Getafe, pemain berkaki kidal ini telah berkontribusi terhadap 7 gol. Penampilannya yang bagus itulah yang bikin Getafe jatuh cinta. Greenwood tidak hanya diharapkan bertahan setahun lagi, tapi bertahun-tahun yang akan datang. Pernyataan Torres ini jadi suatu sinyal bagi MU bahwa Mason Greenwood bisa pergi secara permanen di musim panas 2024 mendatang. Sementara dari banyak laporan menyebutkan MU justru belum berkenan berpisah dengan Greenwood dalam waktu dekat. Itu juga yang jadi alasan Mason Greenwood tidak diputus kontraknya dan malah dipinjamkan, bukan dijual permanen. MU berencana untuk bisa memainkannya di musim 2024-2025 mendatang. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka Jarrad Brandt-White diproyeksi Everton dengan harga yang sangat mahal. Menurut laporan The Daily Mail, Everton sejak awal menolak untuk menjual sang bek. Saat ini The Toffees sedang berjuang untuk keluar dari zona merah. Itulah mengapa Sandys membutuhkan pemain-pemain terbaik mereka di musim dingin nanti. Brandt-White diyakini sebagai salah satu pemain terbaik Everton. Jadi Sandys meminta manajemen untuk mempertahankannya. Manajemen The Toffees dilaporkan membandrol sang bek di angka 75 juta pound sterling. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah angka itu. Angka ini diyakini terlalu besar untuk MU. Jadi setan merah diyakini bakal mundur dari perburuan sang bek. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka Jarrad Brandt-White diproyeksi Everton dengan harga yang sangat mahal. Menurut laporan The Daily Mail, Everton sejak awal menolak untuk menjual sang bek. Saat ini The Toffees sedang berjuang untuk keluar dari zona merah. Itulah mengapa Sandys membutuhkan pemain-pemain terbaik mereka di musim dingin nanti. Brandt-White diyakini sebagai salah satu pemain terbaik Everton. Jadi Sandys meminta manajemen untuk mempertahankannya. Manajemen The Toffees dilaporkan membandrol sang bek di angka 75 juta pound sterling. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah angka itu. Angka ini diyakini terlalu besar untuk MU. Jadi setan merah diyakini bakal mundur dari perburuan sang bek. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Donny van de Beek. Gelandang MU itu dilaporkan bisa pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan tim pemuncak klasemen La Liga. Menurut laporan Fabrizio Romano, Van de Beek saat ini dilaporkan menerima tawaran untuk berkarir di Spanyol. Klub yang meminati sang gelandang adalah Girona. Klub asal Catalunya itu saat ini berada di puncak klasemen La Liga. Mereka kebetulan membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah mereka. Pelatih Girona, Michael, dilaporkan menyukai gaya bermain Van de Beek, jadi ia tertarik memboyongnya ke Spanyol. Romano juga membeberkan bahwa ada klub lain yang berminat pada Van de Beek dan lebih berpeluang ketimbang Girona. Klub itu adalah klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Ada kabar baik lagi datang bagi Manchester United. Lisandro Martinez nampaknya tidak lama lagi akan comeback di skuad setan merah. Laporan Manchester United Evening News.
mengklaim bahwa Lisandro Martinez ikut sesi latihan Manchester United pada hari Senin 11 Desember 2023 kemarin. Sang bek sempat berlatih bersama rekan-rekannya. Ini merupakan kali pertama Martinez tertangkap kamera bisa berlatih bersama rekan-rekannya. Alhasil menjadi indikasi bahwa sang bek tidak lama lagi akan kembali turun membela Manchester United. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa fans MU harus bersabar menunggu Martinez comeback di skuad Setan Merah. Ia ternyata hanya sebentar ikut latihan tim utama MU. Selebihnya ia melanjutkan sesi latihan pribadi untuk pemulihan cederanya. Martinez diperkirakan butuh beberapa pekan lagi sebelum fit bermain di tim utama MU. Ia diperkirakan bisa tampil membela Setan Merah paling cepat di akhir Desember 2023 nanti.